Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya menggunakan OTA atau over the air. Jadi, kita akan melakukan programming di ESP8266 maupun ESP32. Sebenarnya OTA juga nanti bisa digunakan di berbagai macam microcontroller yang sudah ada Wi-Fi-nya. Ini nanti kita upload programnya melalui komunikasi nirkabel, komunikasi tanpa kabel. Oleh karena itu dinamakan dengan OTA, over the air. Jadi nanti kita akan menggunakan Arduino IDE, di mana dari Arduino IDE ini kita upload ke ESP8266 tanpa menggunakan kabel USB, melainkan menggunakan Wi-Fi. Karena di ESP8266 sendiri sudah ada Wi-Fi include di situ, jadi kita bisa menggunakan jalur komunikasi Wi-Fi ini untuk melakukan perubahan atau upload kode program yang sudah kita buat ke ESP8266-nya. Kemudian sebelum kita lanjut lebih jauh mengenai OTA, kita perlu mengetahui dulu OTA itu apa sebenarnya. Jika teman-teman lihat di Wikipedia, kita buka Wikipedia mengenai over-the-air programming, di mana over-the-air programming ini adalah eh, beberapa metode mengenai pendistribusian perangkat lunak baru, pendistribusian konfigurasi dari sebuah perangkat keras, bahkan bisa mengirim pembaruan enkripsi ke perangkat seperti mobile phones, di sini bisa teman-teman lihat set-top box, kemudian electric car, mobil listrik, bahkan sampai dengan secure voice communication. Biasanya radio komunikasi dua arah. Jadi dengan OTA ini kita tidak perlu melakukan update menggunakan kabel USB. Bisa teman-teman bayangkan jika kita membuat suatu produk, kemudian ada pembaruan dari firmware kita yang ingin diterapkan di produk-produk tersebut yang sudah kita jual, yang sudah sampai ke tangan konsumen, bagaimana caranya untuk melakukan update di tiap perangkat tersebut. Jadi kita sudah bikin perangkat IoT, dijual, sudah di tangan konsumen, konsumennya sudah banyak, ada ribuan mungkin. Bagaimana caranya untuk mengupdate masing-masing perangkat tersebut? Karena kita tidak mungkin datang satu persatu ke rumah masing-masing konsumen. Nah, solusinya adalah menggunakan OTA, over the air. Kita paksa hardware-hardware tersebut untuk bisa update. Jadi kita mengirim pembaruannya dari server milik kita sendiri, dikirim ke perangkat-perangkat IoT yang sudah ada di tangan konsumen. Jadi secara otomatis nantinya perangkat-perangkat tersebut yang jumlahnya ribuan akan secara otomatis terupdate. Jadi seperti itu fungsi utama dari OTA. Jadi kita tidak perlu melakukan upload program melalui kabel USB satu persatu. OTA juga sebenarnya bisa dilakukan dengan MMS, SMS, dan sebagainya, apapun itu. Dan yang terpenting, OTA ini dia memang untuk komunikasi nirkabel atau komunikasi tanpa kabel. Terutama di IoT, pemahaman mengenai otak programming ini sangat penting sekali. Lalu, eh, bagaimana cara implementasi otak ini ke ESP8266 kita atau perangkat microcontroller yang sudah ada WiFi-nya? Yang pertama, kita bisa menggunakan basic otak yang akan kita pelajari sekarang. Basic otak ini adalah pembaruannya dikirim melalui Arduino IDE ke perangkat ESP8266 kita. Dalam hal ini saya akan menggunakan .mcu melalui Wi-Fi. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan web updater OTA. Jadi over the air yang web updater ini kita menggunakan web browser. Jadi tidak menggunakan Arduino IDE lagi. Nantinya kita upload file hasil kompilasi yang sudah kita buat, programmingnya sudah kita buat di compile, kemudian hasil compile-nya di-upload ke web server. Ke server, nanti dari web server dia akan secara otomatis mendistribusikan ke seluruh perangkat yang sudah kita atur untuk bisa dilakukan over the air programming. Jadi seperti itu. Lalu langkah-langkahnya bagaimana untuk melakukan over the air programming ini? Pertama, teman-teman perlu menginstal Python dulu. Teman-teman bisa download di website resminya www.python.org/download atau teman-teman bisa langsung mengunjungi python.org. Nanti di situ ada menu download, teman-teman langsung klik download di situ. Nanti dia akan secara otomatis mendeteksi sistem operasi yang teman-teman gunakan. Setelah itu langsung teman-teman download, klik download Python, dan minimal Python-nya ini adalah versi 2.7, 2.7.
teman-teman juga bisa menggunakan Python versi di atasnya. Di sini saya menggunakan versi Python terbaru 391 karena saat video ini direkam, versi Python yang terbaru yang paling stabil yaitu 391. Teman-teman bisa menyesuaikan versi Python-nya. Yang penting versi di atas 2.7, 2.7. Setelah teman-teman download, kemudian teman-teman install Python-nya, sama seperti teman-teman menginstall aplikasi-aplikasi lainnya. Jika di Windows, teman-teman bisa double klik masternya, kemudian klik next, next, dan seterusnya. Kemudian langkah yang kedua, kita perlu mengupload basic OTA firmware. Jadi sebelum kita bisa melakukan OTA programming, pertama kita harus mengupload dulu melalui USB. Jadi kita tanam dulu program di NodeMCU-nya, di ESP8266-nya untuk dapat melakukan OTA programming. Setelah teman-teman install untuk OTA programmingnya, nah untuk Python-nya, sekarang kita buka Arduino IDE-nya. Lalu teman-teman masuk ke example. Saya perbesar dulu. Teman-teman langsung masuk example, kemudian ada di Arduino OTA di sini. Jika teman-teman menggunakan ESP32 sesuaikan, jadi ini bisa digunakan untuk ESP32, ESP8266, dan board microcontroller lainnya. Di sini saya menggunakan NodeMCU ESP8266 dengan modul ESP12F, dan teman-teman bisa menggunakan basic OTA, basic over the air, teman-teman pilih basic over the air seperti itu. Kemudian jika sudah, teman-teman akan disuguhkan seperti ini. Dan ini adalah program default, program yang harus di-upload ke NodeMCU kita, ke ESP8266 kita, sebelum kita bisa membuat program-program lainnya yang nantinya akan di-upload melalui jaringan nirkabel, dalam hal ini melalui Wi-Fi. Kenapa harus melakukan ini? Karena secara default, pabrikannya, ESP8266 ini tidak memiliki kapabilitas untuk OTA upgrade. Jadi kita perlu memasukkan OTA firmware kita yang ini, example ini, dimasukkan dulu ke NodeMCU-nya. Kemudian jika sudah, teman-teman ganti SSID-nya. Saya menggunakan SSID A+ di sini. Teman-teman bisa ganti. Seperti itu. Kemudian ganti juga password-nya. Oke, jika sudah, ini bisa langsung teman-teman upload. Tidak perlu mengubah hal-hal lainnya. Dan di sini kita menggunakan ESP8266, jadi port default-nya nanti ke 8266. Ini tidak perlu teman-teman pelajari dulu. Yang penting ini bisa di-upload dulu. Kita pilih board-nya. Bisa teman-teman lihat untuk board-nya. Kemudian pilih port-nya juga, board dan port. Kemudian teman-teman upload. Tunggu sampai kompilasi selesai dan sampai upload selesai. Proses upload sudah mau selesai. Oke, upload sudah selesai, teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan NodeMCU. NodeMCU ini yang tadi saya gunakan untuk di-upload OTA firmware ini. Setelah ini teman-teman bisa buka serial monitor. Kemudian lihat di situ kita sudah mendapatkan IP address dari NodeMCU kita 192.168.100.254. Ini nanti sesuai dengan jaringan teman-teman, tidak mungkin sama. Mungkin juga berbeda seperti ini, tetapi yang saya dapatkan IP-nya secara dinamis adalah 192.168.100.254. Jika sudah seperti ini, artinya kita sudah bisa menggunakan OTA upgrade. Jadi kita bisa melakukan programming secara wireless, secara melalui Wi-Fi, upload program ke NodeMCU-nya. Jadi teman-teman sekarang bisa cabut kabel USB-nya dan hubungkan ke adaptor. Misalkan langsung dihubungkan ke adaptor listrik. Jadi tidak perlu dihubungkan ke komputer lagi. Nantinya teman-teman bisa mengganti port, pilih tools, kemudian pilih port. Di situ akan muncul ESP8266 di bagian network port, sesuai dengan IP yang tadi muncul di serial monitor. Portnya teman-teman pilih ini, dan teman-teman sekarang bisa melakukan perubahan pembaruan dari OTA, program OTA yang akan teman-teman buat. Di sini saya akan membuat LED-nya menyala. LED dari ESP8266, yaitu saya menggunakan board NodeMCU. Pertama, tentu saja saya tambahkan di void setup-nya. Jadi teman-teman, untuk yang default, saya hapus dulu semua komentar-komentarnya agar tidak bingung.
Jadi, baris 1 sampai dengan baris 62 ini jangan teman-teman ubah, jangan teman-teman hapus. Jika teman-teman ingin menambahkan program, ingin membuat program, biarkan semua kode program ini ada di sini. Kita tinggal tambahkan kode program yang ingin kita buat. Karena saya ingin menambahkan atau ingin membuat LED-nya menyala, saya gunakan pin mode LED di ESP8266 GPIO2 sebagai output. Seperti itu. Lalu di loop-nya, sebenarnya bisa juga di setup, tapi saya tambahkan di loop. Saya tambahkan digital write 2 low, karena dia invert logic, low artinya nyala, high artinya mati jika di ESP8266 LED onboard-nya. Lalu setelah kita selesai membuat kode programnya, kita langsung upload. Sebentar, saya ubah dulu posisinya. Sudah terubah ternyata. Langsung teman-teman bisa pilih board. Portnya jangan lupa pilih yang netbook port, karena dia sudah terkoneksi dengan WiFi kita. Tadi sudah kita atur untuk SSID dan passwordnya, langsung teman-teman bisa upload. Nanti teman-teman bisa lihat LED-nya akan menyala. Artinya, program kita sudah berhasil di-upload. Oh, ada yang kurang titik koma. Program kita sudah berhasil di-upload melalui jaringan WiFi tanpa menggunakan kabel USB. Bisa teman-teman lihat nanti tampilannya seperti ini, uploading. Artinya dia sedang mengupload kode program kita dan selesai uploading. Bisa saya perlihatkan sebentar. Ya, selesai uploading, selesai mengunggah. Artinya kita sudah berhasil mengupload kode program kita menggunakan WiFi. Teman-teman bisa lihat kembali di sini LED-nya menyala. Ada satu catatan, kita sebisa mungkin tidak menggunakan perintah delay di OTA programming ini. Karena jika kita menggunakan delay untuk melakukan programming di OTA, ketika ada request OTA selanjutnya yang sudah di-generate saat kita upload program, ternyata pada Arduino-nya, pada ESP8266-nya ini masih pada posisi delay. Karena dia posisi delay, dia tidak akan merespon request dari kita saat ingin mengupload OTA. Jadi dia akan mengabaikan upload OTA-nya ini. Artinya nantinya program kita akan gagal di-upload. Jadi sebisa mungkin hindari delay saat kita menggunakan over the air. Teman-teman bisa menggunakan milis ataupun teknik-teknik sejenisnya. Semoga bisa dipahami. Jika teman-teman punya request tutorial lain, bisa komentar di kolom komentar ataupun langsung menghubungi Nusabot. Terima kasih semuanya.